Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Trisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 6, tema 1 subtema 2, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, sebutkan contoh pelaksanaan sila keempat. Jawabannya, contoh pelaksanaan sila keempat, yang pertama tidak memaksakan keinginan, yang kedua bermusyawarah mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nomor 2, mengapa harus mengadakan musyawarah? Jawabannya adalah, karena musyawarah dapat membantu kita dan orang lain ketika menyikapi bermacam-macam pendapat dari orang lain untuk mendapatkan pemecahan masalah yang sedang dibahas. Musyawarah dapat mengurangi pertikaian ataupun perselisihan pendapat karena masing-masing peserta dimungkinkan memiliki kepentingan dan pendapat yang berbeda. Dapat mengurangi bahkan menghindari adanya konflik berkepanjangan pada suatu masalah. Nomor 3, berikan contoh penerapan sila kelima. Jawabannya adalah bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Nomor 4, sebutkan sila yang terdapat pada paragraf di atas. Jawabannya adalah sila keempat Pancasila. Nomor 5, informasi apa yang didapat dari paragraf berikut? Jawabannya adalah, Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nomor 6, berdasarkan paragraf di atas, sebutkan teknik pembuatan patung. Jawabannya adalah teknik khusus yaitu pahat, cetak, memutsir, dan konstruksi. Paragraf berikut untuk soal nomor 7 dan 8. Nomor 7, informasi apa yang terdapat dalam bacaan di atas? Jawabannya adalah, sebagian besar perekonomian di Vietnam adalah pertanian. Nomor 8, sebutkan hasil hutannya negara Vietnam. Jawabannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Nomor 9, Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai. Jawabannya adalah 5,8 juta kilometer persegi. Nomor 10,
Jelaskan potensi dari negara ASEAN, Brunei Darussalam, dan Thailand. Jawabannya adalah Brunei Darussalam adalah negara terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Nomor 11, daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk adalah pertanian. Hasil pertanian yang besar adalah padi dan karet. Di mana negara dialiri Sungai Mekong tersebut? Jawabannya adalah Kamboja. Nomor 12, negara ASEAN yang paling maju adalah Jawabannya adalah Singapura. Nomor 13, apa perbedaan perikanan air payau dan perikanan air tawar? Jawabannya adalah perikanan air payau dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang dan bandeng. Sedangkan perikanan air tawar meliputi perikanan di sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. Jenis-jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, nila, lele, dan gurami. Nomor 14, sebutkan hasil dari perekonomian di Indonesia yang diekspor. Jawabannya adalah Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Nomor 15, negara yang dijuluki Gajah Putih, negara seribu pagoda, lumbung padi ASEAN adalah? Jawabannya adalah Thailand. Nomor 16, berdasarkan bentuknya, karya seni patung dibedakan menjadi dua kelompok. Sebutkan. Jawabannya adalah figuratif dan non-figuratif. 17. Apa fungsi patung monumen? Jawabannya adalah patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Nomor 18. Apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kemudian, sebutkan contoh hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jawabannya adalah ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contoh ovipar adalah ayam, bebek, dan jenis burung lainnya. Contoh vivipar yaitu sapi, kucing, dan gajah. Sedangkan contoh ovovivipar yaitu ular, bunglon,
dan kadal. Nomor 19. Perkembangbiakan pada katak disebut. Jawabannya adalah ovipar. Nomor 20. Hewan ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia, dan keluar pada malam hari. Hewan ini juga berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Hewan tersebut adalah. Jawabannya adalah kelelawar.